Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan teman-teman yang belum subscribe channel saya di-subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa like, share, dan klik tombol notifikasinya. Oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai historisasi fikih. Yang pertama, saya akan bahas mengenai historis fikih, di mana Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber primer atau sumber utama bagi umat agama Islam. Al-Quran bagi umat agama Islam merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang berlangsung kurang lebih selama 23 tahun. Pada dasarnya Al-Quran digunakan sebagai petunjuk atau way of life bagi orang-orang yang hudalil mutakin, bagi orang-orang yang bertakwa, serta bagi seluruh umat manusia, hudalin nas. Kemudian hal tersebut menunjukkan bahwa Islam diturunkan tidak hanya untuk komunitas masyarakat tertentu, baik itu komunitas Arab, kemudian Mekah, ataupun komunitas Madinah, melainkan untuk menyapa seluruh aspek kehidupan manusia, baik kapanpun dan dimanapun mereka berada. Hal tersebut terbukti bahwa kehidupan manusia, corak keberagama Islamannya antara daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda. Masyarakat Muslim di Indonesia berbeda dengan masyarakat Muslim di Mekah, Madinah, Arab, dan wilayah yang lain. Di Indonesia, Islam ditampilkan oleh penganutnya dengan beragam corak. Mereka semua menampilkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan beragam bentuk dan beragam pemahaman. Islam masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang. Selanjutnya, Islam dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai pendekatan. Pendekatan dakwah yang diterapkan oleh para wali songo di Jawa dengan pola pendekatan yang dilakukan oleh para datuk di Sulawesi Selatan itu berbeda. Nah, akibatnya dan pengaruh pola dakwah yang berbeda ini berimplikasi secara signifikan terhadap kultur keberislaman masyarakat Islam, khususnya di Jawa dan di Sulawesi Selatan. Di samping itu, Islam dikembangkan oleh para dai dengan berbagai latar belakang pendidikan mereka. Di Indonesia terdapat dua organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam di Indonesia, yaitu ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, kemudian ada aliran Sunni dan aliran Syiah, serta aliran teologi dan madhab-madhab fikih. Semua itu meyakini dan mengklaim bahwa organisasi, aliran, dan madhab mereka itu yang paling benar dan yang paling baik. Kemudian hal ini dapat memicu ancaman internal Islam di Indonesia. Yang kedua akan saya bahas mengenai stagnasi tasyrik Islam, di mana perlu teman-teman ketahui bahwa stagnasi ini artinya adalah tidak ada perkembangan atau tidak bergerak. Kemudian tasyrik sendiri berarti suatu ketetapan atau ketentuan. Fikih atau hukum Islam tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosiohistoris yang mengelilingi para ulama fikih dalam memproduksi suatu hukum Islam. Perlu diketahui teman-teman bahwa fikih merupakan produk kondisi sosiohistoris karena fikih adalah hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosiokultural atau kebudayaan. Kemudian persaudaraan adalah persoalan prinsip usuliyah dalam Islam, sedangkan perbedaan dalam banyak hal adalah pada persoalan furu'iyah. Kemudian yang disebut dengan Muslim yaitu siapa saja yang bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Idealnya fikih itu dapat menjadi instrumen atau alat bagi manusia untuk sampai pada kehendak Tuhan atau syar'i. Tetapi jangan sampai manusia, khususnya umat muslim itu diperalat oleh fikih. Di stagnasi tasyrik Islam, pembagian hukum Islam terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hukum i'tiqadiyah, di mana hukum tersebut berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh orang-orang mukallaf atau orang-orang yang terbebani dengan hukum. Misalnya seperti kepercayaan kepada Allah, kepada malaikat, rasul-rasul, kitab, dan hari akhir, atau bisa disebut dengan kepercayaan dengan rukun iman.
Kemudian hukum yang kedua yaitu hukum hulukiyah, di mana hukum hulukiyah ini bertalian dengan hal-hal yang wajib dilaksanakan atau hal-hal yang harus ditinggalkan oleh orang-orang mukallaf. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah hukum amaliyah. Hukum amaliyah ini bisa disebut dengan hukum praktis, di mana bertalian dengan perkataan dan perbuatan orang-orang mukallaf serta tata cara melaksanakannya. Nah, hal tersebut disebut dengan hukum fikih, dan bagaimana dapat sampai kepada hal tersebut atau hukum-hukum tersebut, maka dibutuhkan ilmu usul fikih. Yang selanjutnya akan sedikit saya paparkan mengenai fenomena fikih pada masa generasi awal. Jadi, setelah wafatnya Rasulullah SAW, sahabat itu tetap melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosiohistoris sangat-sangat berbeda pada masa sebelumnya atau pada masa Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya di kalangan Khulafaur Rasyidin. Padahal pada saat itu hukum Islam ini dapat dikatakan sebagai solusi terhadap permasalahan kemanusiaan. Nah, hal tersebut merespon para sahabat untuk mengembangkan pemahaman fikih mereka. Kemudian mereka juga merujuk pada nas-nas agama serta menggunakan ra'yu melalui langkah-langkah ijtihad mereka. Situasi dan kondisi sekarang ini akan terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Maka proses selanjutnya juga dibutuhkan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang muncul, tepatnya pada masa tabi'in. Kemudian untuk fenomena fikih di masa pembentukan madhab ini terlahir 4 madhab. Yang pertama dari Abu Hanifah. Abu Hanifah belajar fikih dari Atta bin Robah dan Nafi Maula bin Umar. Kemudian Abu Hanifah pindah kekuasaan dari Bani Umayyah menuju Bani Abbasiyah. Yang kedua adalah Imam Malik, di mana beliau belajar dari Abdurrahman bin Humus, dan ia termasuk salah satu imam hadis yang terpercaya. Kemudian yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini menyusun ilmu usul fikih, di mana usul fikih itu adalah kaidah-kaidah yang diakui atau diikuti oleh ulama dalam proses pengambilan keputusan atau disebut dengan istimbat hukum-hukum fikih. Dan yang keempat, Ahmad bin Hambal. Jadi Ahmad bin Hambal ini termasuk imam hadis yang sangat terkenal dengan kitab musnadnya. Penyebab berhentinya perkembangan kajian fikih yaitu pada masa koodifikasi, di mana gerakan koodifikasi ini merupakan upaya untuk menyimpan khazanah ilmu para ulama. Tetapi di sisi lain yang menjadi penyebab utama para ulama berikutnya adalah mereka merasa cukup terhadap apa yang telah tersedia. Jadi mereka tidak melakukan penelitian, kemudian pengkajian ulang terhadap suatu kasus atau masalah-masalah baru yang sedang muncul. Untuk aktivitas yang menggantikan ijtihad dikenal dengan tradisi mensyarah kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak, kemudian yang tetap terbuka yaitu pintu ijtihad fi al-madhab. Dapat dilihat mengenai hubungan antara situasi politik atau kekuasaan dengan lahirnya suatu putusan, itu terdapat sejumlah indikator hubungan yang kuat. Nah, bisa jadi sebuah madhab yang berkembang karena dukungan politik berkuasa untuk menindas madhab-madhab lainnya. Hasan Hanafi mengemukakan bahwa pengembangan fikih dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah masa lampau atau al-madi yang dipersonifikasikan dengan al-turath al-qadim, yaitu hasanah klasik. Kemudian yang kedua masa esok atau al-musbal dengan sebuah prediksi yang diletakkan pada indikator yang jelas melalui tanda-tanda zaman yang dipersonifikasikan dengan al-turath al-gharbi atau hasanah barat. Kemudian yang terakhir yaitu masa sekarang atau al-hali dipersonifikasikan dengan tema al-waqi yaitu realitas kontemporer. Pada dasarnya fikih berbeda dengan
Islam. Artinya, Islam merupakan sebuah kebenaran, sedangkan fikih yaitu hasil interpretasi terhadap sebagian makna dalam Islam, di mana sumber hukumnya yaitu Al-Quran dan hadis yang kebenarannya relatif. Islam di Indonesia adalah Islam yang majemuk. Umat Islam di Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen. Lawan dari heterogen adalah homogen. Homogen itu artinya sama, sedangkan heterogen jadi memiliki arti berbeda. Baik berbeda dari segi agama, kemudian suku, ras, etnik, adat istiadat maupun budaya, sehingga dibutuhkan suatu penanganan yang khusus. Kemudian secara internal, umat Islam banyak mengikuti ormas, kemudian madhab, dan organisasi, sehingga perlu suatu kearifan dalam berkomunikasi serta dalam mengambil kebijakan. Sebagai contoh, misalkan yaitu penetapan puasa, kemudian penetapan hari raya Idul Fitri itu banyak diwarnai perbedaan antara satu madhab dengan madhab yang lain. Perbedaan madhab penguasa di masa lalu mewariskan fanatisme yang begitu kuat, sehingga kadang pandangan ulama pendiri madhab di masa lalu dianggap telah memadai. Nah, akibat dari itu adalah semangat dalam mengkaji Al-Quran dan hadis semakin melemah. Kemudian bagaimana kita sebagai umat beragama Islam dalam menyikapi perbedaan? Jadi rumusan fikih yang lahir diharapkan dapat lebih akomodatif dan toleran terhadap fakta keragaman. Kemudian dalam menyikapi perbedaan, alangkah baiknya kita menanamkan prinsip bersatu pada hal-hal yang telah disepakati dan toleran terhadap hal-hal yang tidak disepakati atau perbedaan. Khususnya menyangkut ajaran-ajaran yang bersifat furu'iyah atau cabang. Karena apa? Fakta menunjukkan bahwa umat Islam seringkali mengabaikan akhlak yang bersifat usuliyah atau pokok. Dalam Islam justru terabaikan oleh penganutnya lantaran perbedaan dalam aspek furu'iyah atau cabang. Urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Kuatnya umat Islam bermadhab kepada produk fikih atau madhab qauli mengakibatkan melemahnya madhab secara metodologis atau madhab manhaji melalui pengkajian serta pengembangan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Dalam merespon konteks tersebut perlu dibutuhkan akan kesadaran sejarah atau historis dan kepekaan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam. Karena Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan, sementara fikih merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para fuqaha, sehingga sebagai umat muslim harus bisa membedakan antara sumber Islam yang pokok dan fikih. Kemudian fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosiohistoris. Maka dari itu masyarakat seharusnya tidak memandang bahwa fikih itu sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Karena itu dalam membaca fikih perlu disertai akan kesadaran historis atau kesejarahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.